Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Beni Rahmanisa. Saya dari 10.2. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi bab 1 kelas 10 semester 1, yakni kajian sosiologi. Teman-teman tahu nggak sih, dulu itu ilmu sosiologi itu berinduk dan menjadi bagian dari ilmu filsafat. Gagasan sosiologi dulu tuh berkaitan sama pemikiran para ahli filsafat. Tetapi seiring berjalannya waktu, sosiologi ini menjadi ilmu yang berdiri sendiri, kemudian berkembang seperti saat ini. Nah, arti dari sosiologi sendiri itu ada kata sosius yang dari bahasa Latin yang artinya itu kawan, dan ada logos dari bahasa Yunani yang artinya kata atau berbicara. Sejarah kelahiran dan perkembangan sosiologi. Sosiologi muncul pada abad ke-19. Istilah sosiologi diperkenalkan oleh tokoh bernama Auguste Comte dalam judulnya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Tetapi sebelum Auguste Comte terdapat tokoh yang juga memberikan pengaruh besar terhadap sosiologi, yaitu Ibnu Khaldun. Kelahiran sosiologi pada abad ke-19 ini dilatar belakangi oleh dua peristiwa besar, yaitu revolusi industri dan revolusi Prancis. Revolusi industri di benua Eropa pada abad ke-18 ditandai dengan berkembangnya teknologi. Revolusi industri ini menyebabkan pola-pola tradisional di masyarakat udah mulai ditinggalkan. Lalu, lahirnya sosiologi juga dilatar belakangi oleh revolusi sosial atau revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan revolusi kaum borjuis pertama yang menjadi lambang keturunan sistem feodal di Eropa. Dan menurut KBBI sendiri itu, sosiologi artinya ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada tokoh dan teori sosiologi. Nah, pertama tokoh sosiologi itu ada Auguste Comte. Auguste Comte ini orang yang pertama kali banget itu dia menjelaskan atau memperkenalkan istilah sosiologi. Nah, Auguste Comte ini juga dijulukin sebagai bapak sosiologi. Auguste Comte menjelaskan bahwa pemikiran manusia itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, itu ada tahap teologi. Yang kedua ada tahap metafisik. Dan yang ketiga ada tahap positivisme. Tahap teologi ini manusia mempercayai bahwa semua benda-benda yang ada di muka bumi ini itu memiliki kekuatan-kekuatan supranatural. Contohnya itu seperti gunung meletus, itu karena dewa sedang marah. Atau ketika gerhana bulan, itu karena bulan dimakan orang raksasa jahat atau roh-roh jahat. Nah, yang kedua ini ada tahap metafisik. Jadi di tahap metafisik itu mereka tuh udah nggak terlalu percaya sama kekuatan-kekuatan supranatural. Mereka itu sudah mempercayai bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, yang bencana-bencana itu karena hukum alam yang udah tidak dapat diubah oleh manusia. Tetapi mereka itu harus mencari penjelasan dan sebab-sebab terjadinya bencana tersebut dengan konsep impersonal abstrak. Salah satu contoh di tahap metafisik ini itu kayak gunung meletus diakibatkan oleh roh gunung yang kekurangan sesajen. Oleh sebab itu mereka kayak kekurangan keseimbangan. Nah, tahap yang ketiga ini ada tahap positivisme. Pada tahap positivisme manusia itu udah mengenal ilmu pengetahuan. Nah, manusia pada tahap positivisme ini mereka tuh udah bisa membatasi diri terhadap fakta yang terjadi. Nah, di sini juga Auguste Comte itu membagi sosiologi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama ada statika sosial dan yang kedua itu ada dinamika sosial. Tokoh sosiolog yang kedua itu ada Max Weber. Max Weber itu menjelaskan bahwa tindakan sosial itu dipengaruhi oleh motivasi atau makna subjektif dari pelakunya sendiri. Max Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial itu ada 4. Yang pertama tradisional. Nah, tindakan tradisional ini itu kebiasaan atau adat istiadat yang biasanya diikuti seseorang tanpa tahu tujuannya. Contohnya, ada seseorang yang menyapa saya, maka saya pun harus menyapa balik mereka. Dan contoh lain itu ketika menjelang lebaran, orang-orang itu akan mudik ke rumah halamannya masing-masing. Yang kedua itu ada tindakan afektif. Tindakan afektif biasanya dipengaruhi oleh emosi atau perasaan seseorang. Contohnya seperti ketika seseorang menyapa saya merasa senang. Ataupun ada contoh lain yaitu ketika ibu melihat
anaknya sedang wisuda, maka ibu itu merasa terharu atau bahagia. Yang ketiga itu ada rasional instrumental, yaitu pertimbangan logis untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu contohnya seperti aku menyapa banyak orang agar aku memiliki banyak teman. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada rasional nilai, yaitu keyakinan terhadap nilai atau prinsip moral tertentu. Contohnya itu seperti senyum, salam, dan sapa itu sudah termasuk nilai luhur dari bangsa kita. Terus, tokoh sosiologi yang ketiga itu ada Emil Durkheim. Emil Durkheim itu menyatakan bahwa tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor sosial yang ada di sekitar dirinya. Menurut Emil Durkheim, faktor sosial itu ada 4. Yang pertama, altruistik. Altruistik itu adalah integrasi sosial yang terlalu kuat. Akibatnya, individu sering mengorbankan dirinya demi kelompok. Yang kedua, itu ada egoistik, yaitu kurangnya integrasi sosial. Akibatnya, merasa sendiri dan tidak terikat oleh integrasi sosial. Yang ketiga ada fatalistik, yaitu norma sosial terlalu ketat dan menekan. Akhirnya merasa terkekang dan tidak ada harapan. Nah, yang keempat itu ada anomie, yaitu lemahnya atau tidak ada nilai atau norma sosial akibat perubahan drastis. Jadi dampak dari faktor sosial ini itu ada kebingungan nilai dan tidak tahu arah hidup. Tokoh sosiologi yang keempat itu ada Karl Marx. Karl Marx ini dia yang menjelaskan konflik antar kaum proletar dan kaum borjuis. Nah, terus yang kelima itu ada Talcott Parsons. Itu dia yang menjelaskan tentang teori agil. Yang keenam ada Herbert Spencer yang menjelaskan tentang teori evolusi pada masyarakat. Terus yang ketujuh ada Charles yang dia menjelaskan tentang teori cermin diri. Nah, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu fungsi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Fungsi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, ada bersifat empiris. Yang kedua, ada bersifat kumulatif. Yang ketiga, ada bersifat non-etis. Dan yang terakhir, ada bersifat teoretis. Nah, fungsi sosiologi sebagai penelitian sosial itu ada 3. Yang pertama, fungsi sosiologi sebagai penyelesaian masalah sosial. Yang kedua, sebagai pembangunan sosial. Dan yang ketiga, itu ada advokasi sosial. Terus ada peran sosiolog juga. Peran sosiolog itu menggunakan pengetahuan ilmiahnya untuk membangun dan memperbaiki kondisi sosial yang ada di masyarakat. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bab 1. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.